Perkenalkan di sini nama saya Badal Ramadhani NIM 2311667 kelas XA. Di sini saya akan mereview artikel kedua yang berjudul Protokol untuk Interkomunikasi Jaringan Paket. Yang pertama ada abstrak. Abstrak sendiri abstraknya adalah sebuah protokol yang mendukung berbagai sumber daya yang ada di jaringan paket switching yang berbeda disajikan. Protokol menyediakan variasi dalam ukuran paket jaringan individu koherensi, pengurutan kontrol aliran dan pemeriksaan paket jaringan dan pembuatan serta pengaturan koneksi-koneksi. Berikutnya ada pendahuluan. Dalam beberapa tahun terakhir sendiri banyak upaya yang telah dilakukan oleh pada desain dan implementasi jaringan paket switching. Alasan utama pengembangan jaringan tersebut adalah untuk memfasilitasi pembagian sumber daya komputer. Berikutnya itu ada The Gateway Nation. Gateway sendiri terdapat dua jaringan bagian yang masing-masing terkait dengan jaringannya sendiri. Hal ini dimungkinkan untuk diterapkan masing-masing setengah dari gateway sehingga hanya perlu disematkan paket internet walk dalam format paket lokal atau ekstrak mereka paket data dari proses X memasuki jaringan A yang dituju proses Y. Di jaringan C, alamat Y awalnya ditentukan oleh proses X dan alamat gateway M berasal dari alamat proses Y. Berikutnya yaitu adalah jangka panjang jangkauan pertumbuhan dan perkembangan internet walk komunikasi yang sangat terhambat oleh menurunkan beberapa besar dari minimum ukuran paket bisa jadi karena alasan berikut. Yang pertama, jika ukuran paket maksimum yang diizinkan adalah ditentukan, maka menjadi tidak mungkin untuk sepenuhnya menyesuaikan parameter ukuran paket internal satu jaringan dari parameter ukuran paket internal semua jaringan lainnya. Yang kedua, akan sangat sulit untuk meningkatkan ukuran paket maksimum yang diizinkan sebagai respon terhadap yang baru teknologi, misalnya sistem yang lebih besar, data lebih besar, memfasilitasi komunikasi, dan lain-lain. Karena ini akan terjadi memerlukan persetujuan dan kemudian pelaksanaan semua jaringan yang bervariasi. Berikutnya yang ketiga, pengalaman asosiatif dan entitas paket mungkin memerlukan ukuran paket tertentu untuk diperluas selama transit untuk menemukan informasi baru. Ketentuan dan untuk fragmentasi terlepas dari hal itu memungkinkan variasi ukuran paket untuk ditangani pada basis jaringan individual tanpa limitasi global dan juga izin host. Dan proses yang harus disolid dari perubahan ukuran paket yang diizinkan di jaringan manapun yang harus dilewati data mereka. Berikutnya itu ada proses level communication. Proses ingin berkomunikasi dalam duplex penuh dengan korespondennya menggunakan pesan yang panjang tidak terbatas namun terbatas. Satu karakter mungkin merupakan teks pesan dari satu proses ke terminal atau sebaliknya. Seluruh halaman karakter mungkin merupakan teks pesan dari file ke suatu proses aliran data atau dapat direpresentasi sebagai urutan pesan dengan panjang terbatas. Dalam aturan ini kami berasumsi adanya program kontrol transmisi yang menangani transmisi dan penerimaan pesan atas nama proses yang dilayaninya. TCP pada gilirannya dilayani oleh satu atau lebih suite paket yang terhubung ke suite di mana TCP berada. TCP untuk transmisi dan TCP mengirimkan pesan masuk ke proses tujuan yang sesuai. Kami mengizinkan TCP untuk memecahkan pesan menjadi beberapa segmen karena tujuan mungkin membatasi jumlah data yang tiba karena jaringan lokal mungkin membatasi transmisi maksimum dan karena TCP mungkin perlu berbagai sumber daya di antara banyak proses secara bersamaan. Berikutnya juga dibatasi menjadi 8 bit. Ketentuan pada tingkat proses dapat dibuatkan mengisi pesan yang bukan merupakan jumlah bit yang tidak terpisahkan dan untuk mengidentifikasi bit teks. Berikutnya ada port addressing. TCP penerima dihadapkan pada tugas multiplexing aliran paket internet yang diterimanya dan merekonstruksi pesan asli untuk setiap proses tujuannya. Setiap sistem operasi memiliki cara internal sendiri untuk mengidentifikasi proses dan portnya. 16 bit sendiri cukup untuk berfungsi sebagai pengidentifikasi port internet walk. Proses pengiriman tidak perlu mengetahui bagaimana identifikasi port tujuan yang akan digunakan. TCP sendiri dapat mengurai nomor ini dengan dapat untuk menemukan buffer yang tepat untuk mendapatkan paket yang datang. Kami mengizinkan bidang nomor port yang besar untuk mendukung proses yang ingin dibedakan di antara banyak pesan aliran secara bersamaan. Berikutnya ada reassembly dan sequencing. Rekonstruksi pesan pada TCP penerima jelas memerlukannya bahwa setiap paket internet network membawa nomor urut yang unik dan aliran pesan tujuan tertentu. Nomor urut harus bertambah secara monoton karena digunakan untuk menyusun ulang dan menyusun kembali paket-paket yang datang untuk menjadi sebuah pesan. Jika ruang nomor urut tidak terbatas, kita cukup menugaskan nomor urut berikutnya ke setiap paket baru. Jelaskan
Jelasnya ruang ini tidak mungkin tak terbatas dan tidak akan mempertimbangkan masalah apa yang akan dilakukan oleh ruang nomor urut berhingga ketika kita membahas transmisi ulang dan mendeteksi duplikat di bagian berikutnya. Retransmission dan duplicate detection. TCP berpotensi sebagai pemisah segmen menjadi bagian-bagian yang lebih kecil oleh TCP gerbang menciptakan kebutuhan untuk menunjukkan ke TCP tujuan kapan akhir segmen telah dibuat dan kapan pesan telah tiba. Bidang bendera dari header internet digunakan untuk tujuan ini. Plug S di setel oleh TCP sumber setiap kali menyiapkan segmen untuk transmisi. Seandainya pesan itu benar-benar terkandung di dalam segmen tersebut, maka bendera AM juga akan ditetapkan. Bendera AM juga disetel pada segmen terakhir pesan. Jika pesan tidak dapat dimuat dalam bentuk segmen, kedua flag ini digunakan oleh TCP tujuan masing-masing untuk melakukan keberadaan tersebut. Berikutnya ada flow control. Setiap segmen yang sampai pada TCP tujuan pada akhirnya dikenali dengan mengembalikan nomor urut segmen berikutnya harus diteruskan ke proses sebelumnya. Kami menjelaskan penggunaan ruang nomor urut dan jendela untuk membantu dalam deteksi duplikat. Ucapan terima kasih pada dalam leader proses dan untuk jendela yang disarankan yang dapat digunakan oleh penerima dalam mengontrol data dari pengirim. Berikutnya adalah input dan output TCP. TCP sendiri memiliki komponen yang menangani input dan output nomor urut awal teks. Mungkin tidak sesuai dengan nomor urut berikutnya yang akan dikirimkan oleh proses. Dalam kasus pertama, TCP harus membuang paket tersebut. Dalam kasus kedua, kasus dan ketiga, nomor urut paket dapat diperiksa untuk menentukan apakah teks paket berada dalam jendela penerimaan yang sah. Jika ya, TCP secara operasional dapat menyimpan paket dalam antrean untuk proses nanti. Jika tidak, TCP dapat membuang paket tersebut. Dan kedua kasus tersebut, TCP secara opsional dapat mengikuti dengan TCP jendela kiri saat ini. Berikutnya yaitu ada proses TCP communication. Untuk mengirim pesan, suatu proses menyiapkan teksnya di wilayah buffer di ruang alamat sendiri, memasukkan informasi kontrol yang diperlukan ke dalam blok kontrol transmisi dan meneruskan kontrol ke TCP. Bentuk pasti dari TCP tidak ditentukan di sini, tetapi mungkin untuk berbentuk pointer yang diteruskan, seperti interupsi semua atau berbagai bentuk lainnya. Nomor urut paket TCP sendiri harus dibatasi agar kurang dari atau sama dengan jumlah bidang pengakuan dan jendela saat ini. Kesimpulannya yaitu artikel ini sudah saya bahas beberapa masalah mendasar terkait dengan interkoneksi paket switching jaringan. Secara khusus, artikel ini menjelaskan secara sederhana tapi protokol yang sangat kuat dan fleksibel, menyediakan variasi dalam paket jaringan individual, ukuran kegagalan transmisi, pengurutan kontrol, dan penciptaan dan juga penghancuran asosiasi proses ke proses. Kami dan saya telah mempertimbangkan beberapa permasalahan integrasi yang muncul dan ditemukan bahwa protokol yang diusulkan dapat diimplementasikan host dengan kapasitas yang sangat bervariasi. Terima kasih.